Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan lagi kesehatan, hikmat dan hidayah hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyuni dari kelas 1G reguler Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Nama saya Tria Hairani, NPM 21031358, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Heni Saprianti, NPM 21031303, kelas 1G reguler manajemen. Nama saya Putri Amelia Amanda dengan nomor NPM 21031370, kelas 1G reguler Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Sunita Indira. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autis yang berarti sendiri dan nomos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi yang sesuai dibutuhkan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya atau mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Beberapa pendapat ahli yang dikutip Abdul Rahman pada tahun 1997 mengemukakan bahwa 1. F. Sugeng Istianto mengartikan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. 2. Ateng Syarifuddin mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan atau tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. 3. Syarif Saleh berpendapat bahwa otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri. Hak mana diperoleh dari pemerintah pusat. Pendapat lain dikemukakan oleh Benyamin Hossein pada tahun 1993 bahwa otonomi adalah pemerintah oleh rakyat untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Sedangkan Philip Wahwood pada tahun 1883 mengatakan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri yang keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber-sumber material yang substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Adapun tujuan dan prinsip otonomi daerah. 1. Tujuan otonomi daerah mengurut pengalaman dalam pelaksanaan bidang tugas tertentu. Sistem sentralistik tidak dapat menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan pusat dengan keadaan ini di daerah-daerah, maka untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menganut sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini disebabkan wilayah kita yang terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing memiliki sifat khusus sendiri yang dipengaruhi oleh faktor geografis atau keadaan alam, iklim, flora dan fauna, kehidupan ekonomi dan bahasa, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Dengan sistem desentralisasi diberikan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan sesuai dengan keadaan khusus daerah kekuasaan yang masing-masing, dengan catatan tetap tidak boleh menyimpang dari garis-garis aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi, pada dasarnya tidak bermaksud dan tujuan diadakannya pemerintahan daerah adalah untuk mencapai efektivitas pemerintahan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini bersifat mandiri dan bebas. Pemerintah daerah bebas dan mandiri untuk membuat peraturan bagi wilayahnya, namun harus tetap mempertanggungjawabkannya di hadapan negara dan pemerintah pusat. Selain tujuan di atas, terdapat beberapa poin sebagai tujuan dari otonomi daerah. Beberapa tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahan, dan sosial budayanya, yaitu A. Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. B. Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisiensi. C. Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar pemerintah lebih fokus kepada daerah
untuk mencapai tujuan otonomi daerah tersebut. Sebaliknya, dimulai dari diri sendiri. Para penjabat harus memiliki kesadaran penuh bahwa tugas yang diembannya merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Kita semua juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam rangka tercapainya tujuan otonomi daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya bukanlah hal yang mudah karena tidak mungkin dilakukan secara instan. Butuh proses dan berbagai upaya partisipasi dari banyak-banyak pihak. Karena diperlukan kesungguhan serta kerjasama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini. Adapun prinsip dari otonomi daerah. Atas dasar pencapaian tujuan sebelum prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa suatu prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah yang memberi pelayanan, peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut, dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang saatnya telah ada dan berpotensi berkembang sesuai dengan potensi dan tugas daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang menyelenggarakan harus benar-benar sejalan dengan tujuan yang dimaksud yang pada dasarnya untuk mendasarkan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Adapun manfaat dari otonomi daerah. 1. Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat otonom. 2. Memotong jalur birokrasi serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 3. Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistis. 4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya peningkatan yang baik dari pemerintah pusat. Kesimpulan dari video teman-teman saya yaitu otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikianlah video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.